Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elis Karwati Sri Mulyani di Radio Konsina A 39,6 FM Bandung. Selamat pagi Sobat Ukhuwah Islamiyah. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada tetap stay safe everyone ya. Selalu berhati-hati dan tetap jaga kesehatan. Seneng banget dirasanya hari ini Elis bisa hadir kembali untuk menemani kamu semua selama 1 jam ke depan di acara Bincang Islami yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Mojang cantik asli Bandung, yaitu Teh Anggi Aprilianti. Dan seperti biasa, Sobat Islamia, di acara Bincang Islami kita hari ini akan membahas tentang nilai-nilai keislaman. Terus, buat kamu yang mau kirim-kirim salam ataupun bertanya, boleh langsung saja hubungi ke nomor kami di 081234567891. Untuk mengefektifkan waktu dan rupanya Sobat Islami juga sudah penasaran, langsung saja kepada Teh Anggi Aprilianti kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita semua sehingga kita bisa mengikuti kajian pada kali ini. Nah, saya punya pantun buat jamaah dan sahabat semuanya. Jualan buku di kota Jakarta, pulangnya mampir ke masjid taman kota. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali perkenalkan, nama saya Anggi Aprilianti. Saya akan memandu kajian pada kesempatan kali ini. Nah, tema kajian kali ini adalah kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Sahabatku dan para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita masih banyak yang belum tahu bagaimana Islam memandang tentang kesetaraan gender. Apakah ada kesetaraan gender dalam Islam? Lalu bagaimana konsep kesetaraan gender dalam Islam? Nah, semua akan kita bahas di sini bersama Ustadz Adib Abdurrahman. Sobat Islamiyah, di akhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, sobat bisa kirim pertanyaan pada nomor 081234567891. Namun sebelum ke acara inti, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama Adib Abdurrahman, beliau lahir di Cirebon pada tanggal 23 Januari 2001. Kemudian pendidikan formal, beliau menamatkan pendidikan pertama di MI Watonia Warga Binangun, lulus pada tahun 2012, kemudian MTSN Arja Winangun, lulus pada tahun 2015, kemudian Mandua Kota Cirebon, lulus pada tahun 2018, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung sampai sekarang. Pendidikan non-formal, pertama Ponpes Dar At-Tauhid Arja Winangun pada tahun 2012 sampai 2015, Ponpes As-Solihin Babakan Ciwaringin 2015 sampai 2016, dan pengalaman organisasi beliau. Pertama, beliau adalah Ketua BPKEL OI Pondoku pada tahun 2016 sampai 2018. Beliau juga merupakan Sekretaris 2 IPNU Kecamatan Kaliwedi pada tahun 2017 sampai 2018, dan beliau merupakan Kepala Divisi Administrasi dan Keuangan pada tahun 2019 sampai sekarang di organisasi Front Mahasiswa Nasional Ranting UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan moto hidup beliau adalah, hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memberikan materi kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya mari kita mulai memasuki tema kita kali ini, yaitu kesetaraan gender bagi agama Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dalam pembahasan ini, kita akan membahas dulu apa itu gender. Apakah gender dengan seks itu sama?
Nah, seks dengan gender itu sebenarnya sangat jauh berbeda. Seks adalah sebuah kodrat yang kita terima dari Allah berupa jenis kelamin, yaitu sebagai laki-laki dan perempuan. Dan seks juga lebih mengarah kepada aspek biologis yang terdapat dalam diri kita, seperti halnya wanita yang mempunyai rahim dan bisa hamil, sementara seorang laki-laki tidak bisa hamil. Itu yang dinamakan seks. Bisa juga kayak misalnya wanita bisa haid sedangkan laki-laki tidak bisa haid, seperti itu ya. Sedangkan gender adalah sebuah kondisi sosial yang ditetapkan kepada kita, yaitu terhadap laki-laki dan terhadap perempuan. Seperti yang kita yakini bahwa laki-laki yang memberi nafkah kepada istrinya, ataupun perempuan yang harus berbakti kepada istrinya. Nah, pembahasan kita lebih lanjut itu dalam Al-Quran. Biasanya ini banyak orang yang sering menyalahkan gender dalam Al-Quran. Nah, salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah yaitu ayat ke-34, yaitu surat An-Nisa yang berbunyi ar-rajulu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfu min amwalihim, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yaitu wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, perkataan qawamun sering diartikan sebagai pemimpin. Konsekuensinya, ayat ini memposisikan yang memimpin dengan yang dipimpin. Penafsiran ini tidak salah, tapi masalahnya kalau ekspresi itu dijadikan landasan ketidaksejajaran laki-laki dengan perempuan, sudah tentu merupakan sebuah upaya untuk menggeneralisirkan misi Al-Quran. Dan yang disayangkan, penafsiran itu kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dengan formula bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan. Padahal perkataan qawam sebagaimana jelaskan penafsir kontemporer Asad berarti seorang yang bertanggung jawab untuk melihara barang maupun orang. Kalimat qawam ala mar'ihi bermakna dia bertanggung jawab mengayomi seorang perempuan. Jadi laki-laki bertanggung jawab mengayomi perempuan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya, dan tidak ada hubungannya dengan satu pihak lebih superior dari pihak lainnya. Nah, dalam konteks ini Al-Quran sudah sangat jelas ya bahwa mengatakan laki-laki tidak lebih unggul dari perempuan, tetapi keadaannya itu sama. Cuman bagaimana cara laki-laki ini mengayomi seorang perempuan itu loh. Ayat yang juga rujukan bagi superioritas laki-laki atau yang sangat mempercayai bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, yaitu ada dalam surat Ali Imran ayat ke-36 yang artinya, maka tatkala istri melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya pada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk.
Di situ dikisahkan ketika istri Imron hamil, dia berniat menazarkan anaknya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ternyata anak yang lahir perempuan, bukan laki-laki, seperti yang diharapkan. Namun, terpenting dari ayat ini adalah ungkapan tiadalah laki-laki sama dengan perempuan. Kata-kata terakhir ini telah menjadi mitos tersendiri di kalangan umat Islam bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Padahal kalau dicermati lebih dalam, makna penggalan ayat itu memiliki semangat moral yang lebih berarti dari sekadar kata-kata yang termaktub di situ. Misalnya, menjelaskan implikasi tersebut bahwa Maryam, meski perempuan, memiliki keutamaan jauh lebih besar dibanding kelahiran laki-laki yang pernah diimpikan sang ibu. Dari interpretasi ayat itu, tak sedikit pun menyinggung bahwa kedudukan perempuan lebih rendah atau lebih tinggi. Itu sebagian dari ayat-ayat Al-Quran ya, yang sering disalahgunakan terhadap orang-orang yang mempercayai bahwa seorang laki-laki itu lebih tinggi derajatnya daripada seorang perempuan. Itu pernyataan yang sangat-sangat keliru. Baik, secara umum indikator ketidakadilan gender itu ada 5, yaitu yang pertama marginalisasi, yakni bentuk peminggiran pada jenis kelamin tertentu. Nah, umumnya yang terjadi di negara kita ini, di Indonesia, yaitu marginalisasi terhadap perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa di pedesaan sana itu seorang petani laki-laki dan seorang petani perempuan itu gajinya berbeda. Padahal kerjanya pun sama-sama susah, sama-sama berat, sama lah pokoknya. Nah, yang kedua, stereotip, yakni pelabelan negatif pada jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan juga, berakibat pada membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan meminggirkan perempuan. Nah, itu stereotip yang salah. Jadi perempuan itu dianggap sebagai orang yang lemah, dianggap dibatasi oleh laki-laki, sangat mensulitkan perempuan lah untuk berkembang. Yang ketiga yaitu subordinasi, yakni merendahkan atau menganggap rendah jenis kelamin tertentu, umumnya itu perempuan. Misalnya pandangan bahwa perempuan tidak berhak sekolah tinggi. Nah, itu pemikiran orang-orang yang zaman dulu banget ya. Tapi itu masih terjadi loh sampai zaman sekarang ini. Nah, yang keempat yaitu double atau multi burden, yakni peran yang harus dimainkan jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bertumpuk antara peran publik dan peran domestik. Nah, itu. Dan yang kelima, kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu. Nah, yang biasa kita jumpai pada hari ini yaitu perempuan yang sering mengalami kekerasan. Ya, seperti catcalling, seperti pemerkosaan, dan yang lain sebagainya. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Silakan barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, atau mari kita diskusikan bersama-sama. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Al-Ustadz telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Tapi apabila jamaah sobat Islamiyah ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan pertanyaannya pada nomor 081234567890.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erga Andika Purnama Alam. Saya berasal dari Garut. Izin bertanya, Pak Ustadz, pada zaman sekarang terjadi fenomena istri yang bekerja dan laki-laki yang di rumah, yaitu mengurus anak-anaknya atau mengurus rumah tangganya. Nah, secara pandangan Islam dan pandangan Pak Ustadz itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Anggi, saya Elsa Yulia dari Sumedang. Izin bertanya ke Pak Ustadz ya. Begini Ustadz, kenapa konsep kesetaraan gender sulit diterima oleh masyarakat? Lalu bagaimana seharusnya sikap kita untuk menyikapi hal tersebut? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 2 pertanyaan yang masuk pada kami. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Yang pertama dari Erga Andika dari Garut. Pertanyaannya adalah, pada zaman sekarang telah terjadi fenomena istri yang bekerja dan laki-laki yang berdiam di rumah mengurusi anak dan lain-lain. Bagaimana pandangan Pak Ustadz dan bagaimana pandangan Islam terhadap hal itu? Dan pertanyaan kedua dari Elsa Yulia dari Sumedang. Pertanyaannya, kenapa konsep kesetaraan gender sulit diterima oleh masyarakat? Lalu bagaimana seharusnya sikap kita untuk menyikapi hal tersebut? Baik, saya persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih kepada saudara Erga yang telah menanyakan. Yaitu pertanyaannya, apakah diperbolehkan seorang istri yang mencari nafkah sedangkan laki-laki yang berada di rumah dan mengurus rumah tangga? Baik, sebenarnya saya sudah menjelaskannya tadi bahwa yang terdapat pada ayat 34 ayat ke-34 dalam surat An-Nisa, yaitu qawam di situ sebagaimana dijelaskan para penafsir Asad, berarti seorang yang bertanggung jawab untuk memelihara barang maupun orang. Kalimat qawam ala mar'ihi bermakna dia bertanggung jawab mengayomi seorang perempuan. Jadi yang harusnya mengayomi di sini itu laki-laki, bukan perempuan. Tetapi menurut saya pribadi ya, kalau seorang laki-laki dan perempuan seorang suami istri maksud saya, seorang suami istri sudah setuju bahwa istri yang bekerja bukan laki-laki yang bekerja, menurut saya sah-sah saja selagi satu sama lainnya menerima. Tetapi kan balik lagi ke konteks bahwa gender ini adalah sebuah paradigma yang berada di masyarakat, statement yang ada di masyarakat. Biasanya laki-laki ini cenderung lebih malu gitu loh kalau seorang istrinya yang mencari nafkah, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu dari saudari Elsa ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kenapa kesetaraan gender ini sangat sulit diterima oleh masyarakat dan bagaimana kita cara menyikapinya gitu loh. Baik. Seperti yang kita bahas awal tadi, bahwa gender itu lahir dari masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitar kita ini cenderung lebih memuliakan laki-laki gitu loh, meninggikan laki-laki derajatnya daripada perempuan. Jadi ya mungkin sulit diterima oleh masyarakat sekitar. Bagaimana kita menyikapinya? Ya dengan kita memberikan pemahaman atau memberikan contoh kepada masyarakat sekitar. Kita sebagai mahasiswa ini harus menyontohkan kan, menasihati orang itu lebih baik dengan cara mencontohkan daripada menasihati secara langsung. Kurang lebih jawabannya seperti itu ya, saudari Elsa. Terima kasih. Sobat Islamiyah yang dimuliakan Allah,
Alhamdulillah, rangkaian sesi kajian pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kembali pada Teh Elis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Teh Anggi Aprilianti. Rupanya waktu sudah 1 jam berlalu, saatnya Elis undur diri. Terima kasih buat Sobat Islamia yang udah ikutin acara Bincang Islami dan dengerin Elis siaran hari ini. Dan terima kasih juga buat Pak Ustadz dan para penanya yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.